Kalau istilahnya seperti ini ya, kalau kita bersaing dengan orang yang hobi kontes, jelas gak mampu. Nah, saya dengan teman-teman itu guyonnya seperti ini. Para peternak besar, pecinta kontes, itu bukan pesaing kita, itu pasar kita. Ya, jangan kebalik, kita beli ke sana. Lepot ya. Bisa kita beli kambing anaknya juara. Loh, kukut kandangnya. Iya, karena harganya sudah mahal. Bisa kambing sekandang untuk beli satu. Kalau bisa ya, kalau saya ya, bisa ya kita dari kambing yang ekonomisan menciptakan kambing yang luar biasa. Kita, ya itu kan ilmu breeding, silang, ilmu breeding, kita menyelang. Sudah jelaskan jenengan ini kiat-kiatnya dalam peternak etawa ini seperti apa sih? Yang jelas yang pertama itu stepnya dari orang tua tetap telaten ya, telaten ulet. Dan yang paling banyak kendala dari teman-teman termasuk saya itu kesusu dalam hati itu pengen punya yang inginnya cepat langsung besar gitu guys. Terlalu bisa dibilang kalau ambisius. Terlalu kurang bisa menikmati proses gitu ya, sehingga itu akan menyulitkan kita juga. Misalkan ada teman yang ini akhirnya malah terbakar emosi untuk menjual kambingnya semua gitu ya. Berarti itu ini timbang sampai ngopeni limo tapi kayak ini lu kok nasi itu aja mati sisan. Nah itu kan menjemus. Mereka kan nggak tahu kemampuan kita, perawatan kita. Ya kalau diberi kambing bagus, misalkan kambing 5 ditukar 1 bagus. Ya kalau kita bisa merawat. Kalau nggak merawat, kalau rusak nggak bisa. Tambah nggak berhasil, tambah bisa jadi beli 15 juta jual 1.500. Tapi ada juga yang seperti itu guys. Iya, saya juga pernah. Oh iya, tapi nggak segitu sih. Nggak sampai segitulah. Tapi pernah mengalami. Pernah. Jadi mahal, dari rumah nggak bisa rawat, malah rusak. Dijual lagi yang harusnya untung malah buntung, malah rugi. Itu kan karena kengeyalan saya waktu awal-awal saya pasti bisa, terlalu optimis gitu. Ilmunya belum punya, sudah angan-angannya terlalu tinggi sehingga ya itu kejadiannya seperti itu. Itu yang kita bayar Gus ya. Iya. Pengalaman juga. Bahkan pernah kok beli yang petengan gitu ya, petengan. Pilihnya ya mahal. Ternyata saya pasti bisa, saya gitu. Sampai kambing 3 saya tukarkan 1 kan. Iya, 3 tukarkan 1. Dan hasilnya Gus. Aduh aku tambah jeblok gitu. Dijual kok malah seperti ini. Itu juga pernah. Tapi ya saya maklum juga kalau belum pernah merasakan, mungkin ya kengejalan itu ya tetap ada. Itu saya juga pernah ngalami. Mungkin berarti orang lain pun juga seperti itu. Berarti teman-teman kalau baru lihat kambing di postingan yang bagus-bagus dan ngeyel beli yang bagus, mungkin seperti jenengan dulu Gus. Iya. Belum pernah ngalami Gus. Kalau sudah ngalami mungkin Allah yang biasa saja untuk menghasilkan yang lebih bagus. Akhirnya ya kalau sudah pernah mengalami kan habis tahu. Maksudnya tukusin tumbasan wawe, ternyata ya kita nggak bisa merawat. Sebenarnya kita malah seakan-akan itu menyalahkan orang yang menjual ke kita. Dia adol luaran jadi besok ganti tak dol di tuku murah. Itu bukan salah pedagangnya. Bukan salah pedagangnya sebenarnya, cuma kesalahan kita. Belinya memang bagus, ilmu belum punya, dirawat nggak malah bagus, malah rusak. Ya jatuh juga harganya kan. Oke Gus, mungkin ada keinginan jenengan ini di kedepannya di kandang jenengan ini yang sudah mulai merangkak bagus dan mulai dilirik oleh teman-teman peternakan etawa di luar sana ini,
kedepannya ini harapannya seperti apa sih? Ya tetaplah kita jalani dengan baik, dengan mengikuti perkembangan sedikit demi sedikit. Kalau ya kembalinya itu tadi sesuai dengan kemampuan kita, step by step. Ya, siapa sih yang nggak pingin punya kambing yang bagus-bagus di kandangnya? Misalkan kapasitas kandang saya kan cuma 10 sih, nggak mau lebih, saya nggak mau nambah-nambah lagi karena memang istilahnya nanti sambian. Jadi kalau emang tambah lagi bukan hanya sambian lagi Gus. Iya. Nanti fokus saya teledor yang kewajiban yang lain. Maksudnya seperti ini, kalau inginnya ya kualitasnya bagus, nambah bagus. Tapi kan itu harus kita capai dengan perlahan, dengan step by step. Mungkin nggak langsung instan Gus ya. Mungkin kita bisa jual anaknya, nanti kita belilah satu yang bagus misalkan seperti itu. Kalau merombak secara keseluruhan ngeri Gus ya. Ngeri eman yang sudah susah payah kita bangun. Habis terus kita belikan cuma hanya 2 ekor gitu Gus. Pelan saja tapi pasti gitu ya. Insya Allah ya, insya Allah pasti berhasil, insya Allah seperti itu. Terus saya hasil tidak akan mengkhianati usaha. Balik Gus. Usaha tidak akan berarti hasil. Oh gitu. Oke, berarti seperti itu ya. Sharing bersama Gus Yazid ini memang sangat bagus untuk peternak pemula ya, khususnya itu. Jangan melihat yang mahal-mahal dulu Gus ya. Nah, lihatlah seperti Gus Yazid ini yang dari awal. Nanti kalaupun kita ada kematian, kita nggak akan terlalu berat untuk berternak lagi Gus ya. Nggak sampai istilahnya kamu kanji. Iya, sampai kapok gitu Gus. Masalah. Iya. Untuk peternak kambing. Nah, kita ya bisa kembali ke masing-masing lah. Kita bisa mengukur kemampuan kita masing-masing. Jangan cuma hanya melihat media terus kita ingin langsung terobsesi ke peternak yang besar-besar Gus ya. Itu salah ya. Temunya kan malah terprovokasi gitu. Iya. Banyak sekarang yang seperti itu gitu. Soalnya wah kalau saya beli yang seperti ini nanti seperti ini, itu kan gambarannya bagus sih. Ya banyak yang berhasil seperti itu. Tapi kan banyak juga yang itu kalau finansialnya cukup. Kalau nggak cukup, kalau yang saya bilang tadi kan pemula yang standar seperti saya, seperti kemampuannya hanya sebatas apa itu istilahnya kelas ekonomi ya. Tapi kan kalau ekonomi bisa mencapai seni, itu sangat pencapaian sangat bagus. Itu bisa, saya yakin insya Allah bisa. Nyatanya jalannya waktu kita dan teman-teman banyak yang seperti itu juga kan. Bisa. Berarti datangnya kambing bagus ini dari peternak-peternak biasa dan yang breeding kambing biasa Gus ya. Sebenarnya seperti itulah prosesnya seperti itu. Tapi kan nanti kelihatannya kan di kontes yang punya yang tahu, tapi yang menciptakan siapa kan itu yang nggak tahu Gus. Nggak tahu ya. Mungkin seperti itu ya. Itu untuk penikmat seni. Oke. Konsumen kita kalau istilahnya seperti ini ya, kalau kita bersaing dengan orang yang hobi kontes, jelas nggak mampu. Nah, saya dengan teman-teman itu guyonnya seperti ini. Para peternak besar, pecinta kontes itu bukan pesaing kita, itu pasar kita. Ya, jangan kebalik kita beli ke sana. Dilepot ya. Bisa kita beli kambing anaknya juara. Lu kukut kandangnya. Iya, karena harganya sudah mahal. Bisa kambing sekandang untuk beli satu. Kalau bisa ya, kalau saya ya, bisa ya kita dari kambing yang ekonomisan menciptakan kambing yang luar biasa. Kita ya itu kan ilmu breeding, ilmu breeding. Kita menyilang. Ya jangan tanya apa pasti berhasil ya, semua pasti mengalami kegagalan kembalinya naik turunnya Gus ya. Tapi kan harus kita coba optimis terus berkreasi Gus ya, karena kambingnya tahu gak harus di satu pejantan itu berapa indukan gitu Gus ya, tadi yang seperti apa yang cocok Gus ya. Jelas saya punya pejantan, jadi kita gampangannya ngepasnya jantan saya itu pasti model Yopon itu kan harus tahu kalau sekarang Gus ya. Kalau juga ya nggak tahu ya Gus. Kalau sekarang sudah tahu sedikit bisa tahu. Jadi
nggak melulu harus punya materi indukan yang bagus enggak sih. Biasa pun ternyata juga menciptakan kambing yang juga bagus sekali. Ya. Ada istilahnya apa itu, galur juga kita tanya lah, luri ya. Meskipun ya kita malu-malu juga sih tanya luri karena harganya murah. Beli murah tapi tanya luri. Tapi kan ya ini loh Mas, kalau saya itu lebih senang itu beli ke teman-teman. Sesama peternak gitu. Iya, itu yang ini kebanyakan dari hasil breeding teman-teman saya beli. Terus ya, disilangkan sama yang punya jenengan ini hasilnya seperti apa. Saya kalau jarang nggak beli dari luar itu jarang. Dan kalau lebih bangga saya bisa hilangkan dari teman-teman itu lebih bangga. Oh itu lebih salah sampai ente sampai sampean. Kadang kan salahnya seperti ini. Ada juga kan belinya malah yang jauh-jauh, malah yang besar-besar. Tapi malah di sekitarnya kayaknya nggak tahu. Malah gengsi, ada juga yang gengsi Gus. Iya. Beli aja punya Gus Yasin. Beli yang di sana aja juara-juara gitu kan ya. Emang. Ya kadang banyak juga kan seperti ini. Banyak Gus. Sekarang ini malah menjadi tren Gus. Menjadi tren. Gerubuk sana, gerubuk sini. Masa aku di sekitar kita mungkin. Ya itu ada teman dari Pak Ade Agus itu ada. Yang dari Mas Ponokawan jadi ada, yang dari siapa tadi? Dekat-dekat ini. Ya ada yang jauh ya ada sih, cuma kemarin di Jalan Sempe. Ya. Jalan Sempe. Jadi begitu begitu cerita dari Gus Yazid ini memang sangat inspiratif Gus ya. Mungkin kalau sudah peternak yang lama perbincangan seperti ini memang kok seperti itu. Tapi ternyata kalau untuk teman-teman harusnya kalau meresapi dari awal mungkin ini sangat ilmu yang sangat bagus ya diterapkan untuk peternak-peternak pemula dan yang budgetnya sangat minim Gus ya. Iya. Dari sudah dijelaskan sama Gus Yazid dari menengah sampai minim ini caranya seperti apa agar berhasil Gus ya. Agar bisa mencetak kambing yang bagus. Jadi nggak harus instan Gus ya. Nggak ada yang instan. Semua nggak ada yang instan. Gimana kita mau menikmati proses Gus ya. Betul. Jadi penikmat breeding. Tapi menurut saya ternak breeding sejati. Jadi caranya kan tahu Gus, dari kambing yang dulunya nggak ada yang mau dan kambing itu dirawat jenengan dan sekarang harganya mahal, itu kan sudah pencapaian yang sangat bagus sekali Gus. Ya alhamdulillah. Kalau dulu mungkin ya pernah lah merasakan jual saja sampai kesulitan, sampai sangkep mutung yang nggak ada yang mau beli itu, sampai panggil ke Belanti Obrolan itu yang dijual dengan murah-murah Gus ya. Pernah ya sedikit demi sedikit. Pengalaman itu memang butuh, tapi kalau di sekarang ini kan sudah banyak media Gus ya untuk penyaluran dari mungkin dari Facebook, dari yang lainnya mungkin sekarang sudah banyak yang tahu dan pemasarannya juga banyak sekarang yang berantik jajakan Gus ya. Teman-temannya banyak dari komunitas, dari online mungkin ya. Banyak. Kalau online ya kurang begitu aktif. Berarti memang nggak usah online, tapi yang datang juga dari luar kota teman-teman. Jadi beliau ini memang nggak pernah online, tapi pembelinya dari luar kota dan pembelinya itu juga dikatakan master semua ya. Kalau seperti itu ya. Berarti memang breeding itu seperti itu teman-teman. Kalau dari awal memang tidak tahu ya, seperti kita dari biji kecambah yang jatuh nggak tahu, tapi nanti kalau sudah besar kelihatan kalau ini sudah bagus Gus ya. Dengan sendirinya akan kelihatan kalau sudah mempunyai breedingan yang bagus atau anakan yang bagus Gus ya. Oke Gus, mungkin durasinya cukup panjang. Terima kasih ilmunya. Sama-sama, semoga bisa bermanfaat untuk semua. Amin. Semoga juga peternakan jenengan tambah maju, tambah banyak menginspirasi bolo-bolo khususnya di wilayah Nganjuk ini dan di luar Nganjuk Gus ya. Amin. Oke Gus, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, jadi seperti ini ya perbincangan kita terhadap Gus Yazid ya, peternak breeding sejati. Sudah dijelaskan dari awal. Mungkin teman-teman kalau ingin lihat yang dulu, kandang yang dulu dengan kandang yang sekarang sudah beda, karena
dengan perkembangan ya, dengan sekarang ini kambingnya juga bagus-bagus dan harganya juga fantastis untuk kalangan peternak breeding. Kita di sini adalah menimba ilmu ya, bukan kita memamerkan kambing-kambing yang bagus, tapi kita memotivasi teman-teman yang sekarang masih ragu dalam ternaknya, atau mungkin masih awal-awal mungkin mau beternak seperti apa, atau mungkin sekarang masih mencari modal untuk beternak kambing atau apa. Jadi sudah dijelaskan, nggak usah muluk-muluk ya. Sesuaikan budget kita, beternak sesuai kemampuan kita, dan jangan lupa kita harus belajar ke peternak yang senior. Oke teman-teman, cukup demikian perbincangan kita bersama Gus Yazid. Mungkin dari perbincangan kita ada salah kata dalam segi tutur kata, kami mohon maaf yang sebelumnya. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.